Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya teman-teman. Nah, udah lama banget nih aku nggak bikin video. Kali ini aku mau share lagi ke teman-teman budgeting aku untuk bulan Januari 2023. Gak kerasa ya teman-teman, udah masuk tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, individu yang lebih baik lagi, dengan finansial yang lebih baik lagi, dan juga dengan perkembangan pribadi kita yang lebih baik lagi. Nah, sebelum mulai budgeting untuk bulan Januari ini, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di sini ini adalah cara aku untuk mengatur keuangan rumah tangga aku ya, khususnya teman-teman, dari pengalaman aku, dari apa yang sudah aku jalanin, dan tidak ada niatan untuk pamer ya atau apapun itu. Dan semua yang di sini tolong diambil baiknya, dibuang yang jeleknya teman-teman. Nah, lanjut aja di sini aku mau mulai evaluasi dulu. Jadi ini beda ya. Biasanya aku udah tulis dulu evaluasinya, tapi ini aku belum sempet, jadi sekalian aja ya teman-teman. Langsung aja di sini aku yang di pos pertama itu belanja bulanan. Alhamdulillah masih ada sisa walaupun gak banyak. Di sini 2.000 ya teman-teman. Dari budget aku 300.000 itu terpakai 298.000 ya teman-teman. Nah, langsung aja ini aku tuliskan di aktualnya, dan untuk 2000 nya ini aku tulis di kolom selisih ya teman-teman. Lanjut di pos berikutnya, di sini aku ada susu dan diapers. Di sini alhamdulillah masih sisa juga 50.000 karena anak aku tuh udah jarang banget pakai pampers. Jadinya untuk pengeluaran di pampers itu udah lumayan banyak berkurang ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah banget. Nah, terus selanjutnya itu di pos beras. Di pos beras itu aku budgetkan 300.000 teman-teman. Di sini masih ada sisa 100.000. Jadi untuk pengeluaran beras bulan Desember ya, itu 200.000. Nah, sama ini aku tulis juga di kolom selisihnya. Selanjutnya di gas dan galon juga masih ada sisa. Ini alhamdulillah banget, jarang banget ini ada sisa receh lumayan banyak kayak gini ya teman-teman. Di sini masih sisa 27.000 teman-teman. Nah, budgetnya itu aku 150.000 untuk 1 bulan ya. Jadi total pengeluaran aku itu untuk gas dan galon 123.000. Kemudian selisihnya aku tulis di sini 27.000 ya teman-teman. Lanjut lagi di pos selanjutnya. Di sini pos bensinnya sudah habis ya teman-teman, nggak ada sisa. Terus kemudian skincare ini masih ada sisa 2.000, lumayan ya teman-teman. Jadi aku budgetkan setiap bulan itu cuma 100.000 ya teman-teman. Jadi total belanjanya aku itu 98.000, dan kini selisihnya masih ada 2.000 ya. Aku tuliskan di kolom selisih. Lanjut, selanjutnya di jajan anak nih, jajannya Ryan. Di sini masih ada sisa 3.000. Jadi belanjanya dia, jajannya itu 97.000. Kenapa aku budgetkan cuma sedikit-sedikit aja? Karena anak aku itu kalau udah ngemil nggak mau makan, jadi aku sengaja mengurangi untuk jajannya. Nah, untuk listriknya juga habis. Lanjut untuk belanja mingguan, ini paling excited sih karena pasti aku usahakan ada sisa untuk di belanja mingguannya ya. Ini untuk minggu pertamanya masih sisa 30.000. Jadi total belanjanya aku 100
itu 70.000 ya teman-teman, karena aku budgetkan 200.000. Nah biasanya aku food prep itu untuk budget 200.000 satu minggu, itu untuk 5 orang ya teman-teman, itu selalu aku budgetkan untuk belanjanya 150.000. Nah sisanya itu untuk kekurangan kayak bumbu-bumbu gitu, karena aku kalau belanja bumbu itu sekalian banyak gitu ya, kayak bawang merah, bawang putih, cabai itu ngambilnya langsung 1 kilo atau setengah kilo gitu, jadi kepake 2 minggu atau bahkan 1 bulan kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk food prep aku 150.000, kemudian sisanya itu untuk jaga-jaga sama untuk kekurangan kalau misalnya bumbu-bumbu dapurnya habis. Balik lagi ke evaluasinya, untuk minggu ketiga aku habis dan minggu keempat ini sisa 62.000 teman-teman. Jadi karena kemarin aku belanjanya langsung 2 mingguan, jadi kepake yang minggu ketiga itu kepake semua ya, terus sisanya baru ngambil dari yang minggu keempat, dan ini lumayan banyak sisanya teman-teman ya. Lanjut ke pos selanjutnya, di sini sedekah, ini kita lihatin aja. Ongkos bunda habis. Nah ini pos terakhir ya teman-teman. Nah udah selesai semua, ini udah kosong semua ya teman-teman, ini udah siap untuk budgeting bulan berikutnya. Nah sebelum mulai aku mau lanjutin dulu untuk evaluasinya. Di sini aku mau totalin semua sisa budgetingnya itu ada berapa, dan mastiin ya uangnya itu udah sesuai atau belum. Jadi di sini aku akan jumlahkan dari kolom yang selisih ya teman-teman, kemudian nanti akan aku tulis di kolom totalnya. Nah alhamdulillah banget untuk bulan ini masih sisa 278.000 ya teman-teman, walaupun gak sebanyak bulan kemarin, tapi aku bersyukur banget masih ada sisa ini ya. Oke, untuk sisanya ini akan aku masukkan ke sinking fund ya teman-teman. Jadi untuk bulan Desember ini total pengeluaran aku 3.624.000 dari 3.902.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini jauh lebih baik daripada saat sebelum aku budgeting ya teman-teman. Karena sebelum budgeting itu jangankan untuk menabung gitu, yang ada malah aku minus terus, dan aku udah nyaman banget sih dengan budgeting ini gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa menerapkan budgeting dan bisa konsisten, karena ini tuh berpengaruh banget dan ini bagus banget buat finansial kita ibu-ibu rumah tangga ya teman-teman. Nah lanjut aja, di sini aku mau perkenalkan buku baru aku yang akan aku pakai untuk budgeting di tahun 2023. Jadi ini bukunya polosan gitu awalnya teman-teman, dan ini udah aku tulisin, udah aku hias ya. Sebenarnya mau aku videoin, tapi karena kemarin aku tuh nyari tripod aku nggak ketemu, jadi ya udah ya teman-teman kayak gini aja. Dan ini kalian bisa inspirasinya dari Pinterest ya, aku bikin untuk sampulnya. Nah kemudian ini udah aku tulis juga resolusi. Nah aku akan menuliskan resolusi apa aja untuk tahun 2023 aku, karena selama ini beberapa tahun sebelumnya itu aku nggak sama sekali bikin resolusi apapun, karena perasaan apa ya, kayak gimana ya, perasaan nggak nyaman aja gitu. Jadi nggak ada semangat untuk bikin resolusi apapun dan untuk menyiapkan apapun. Nah sekarang ini aku sedang semangatnya nih teman-teman, karena aku juga nemu kayak metode gitu yang bisa dibilang itu salah satu penyemangat aku buat masalah finansial aku gitu ya. Oke, di sini pertama aku tuliskan untuk resolusi aku tahun 2023 itu aku pengen memperbaiki ibadahku, mulai dari sholatku,
terus sunahku dan baca Al-Quranku. Jadi aku ingin lebih baik lagi untuk tahun 2023. Walaupun tahun 2002 itu sangat luar biasa, udah baik banget ke aku, banyak hal-hal baru yang aku dapat dan pelajaran baru. Walaupun dengan begitu banyak cobaan yang kita laluin gitu ya, tapi tuh kalau kita lihat lagi berkah yang kita dapat di tahun sebelumnya itu luar biasa hebat. Kita harus banyak-banyak bersyukur sih intinya ya teman-teman. Nah lanjut aku untuk salah satu resolusi aku di tahun 2023 itu adalah kesehatan. Nah, di sini aku tuliskan untuk penurunan berat badan ya, teman-teman. Karena aku ngerasa kemarin tuh emang gak serius gitu untuk diet penurunan berat badan, terutama masa hamak ya, teman-teman. Nah, tahun ini aku mau benar-benar aku lakuin gitu ya, karena itu juga demi kesehatan aku. Mungkin kalau untuk saat ini aku nggak ngerasa apapun gitu ya, tapi nanti kita nggak tahu beberapa tahun kemudian seperti apa. Jadi kesehatan harus banget dijaga dari sekarang sih teman-teman. Jangan nunggu sakit, karena seperti yang udah biasa kita dengar ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kemudian untuk resolusi aku yang terakhir ini, itu aku mau melanjutkan budgeting. Jadi mulai dari financial goals-nya dan gaya hidupnya. Jadi gaya hidup aku itu aku mau rubah ke minimalis aja, dimana untuk gaya hidup yang sekarang mungkin masih begitu masih termasuk boros gitu ya teman-teman, karena aku masih belum bisa mengontrol untuk pengeluaran di keinginan itu, kadang masih belum bisa terhindari gitu ya. Jadi aku akan usahakan untuk gaya hidup ini sebaik mungkin untuk tahun depannya ya, untuk membiasakan diri juga, karena kita nggak tahu nantinya seperti apa. Jadi dari sekarang nih kita usahakan nggak cuma menabung ya teman-teman. Jadi aku akan usahakan untuk tahun depan itu rencana aku bisa invest gitu, walaupun nggak invest yang kayak teman-teman semua mungkin yang udah paham tentang investasi. Aku bakalan mulai dari benar-benar dari bawah dulu, dari yang aman-aman dulu. Itu aja sih sebenarnya solusi aku. Ini nggak banyak-banyak banget, cuman aku harap bisa terwujud gitu ya. Aku nggak muluk-muluk untuk resolusi yang yang benar-benar aku pengen, tapi aku akan usahakan sebaik mungkin bisa terwujud gitu sih. Nah lanjut ini untuk sisa uang yang tadi ya teman-teman, sisa uang dari budgeting bulan Desember ini aku masukkan ke sinking fund dulu. Nah di sini aku ada beberapa sinking fund. Nah ini ada challenge 5.000 lebaran. Nah ini masih sedikit ya teman-teman, karena memang aku itu baru mulai, jadi aku masih pemula banget, tapi aku tuh udah ngerasain banget gitu bedanya budgeting dan tidak budgeting. Dan aku bikin video ini untuk mengingatkan diriku sendiri, serta mau ngajak nih teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak aku, kesulitan dalam mengatur keuangan. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kita semua gitu ya. Nah ini untuk budgeting, sisa budgetingnya aku masukkan ke challenge kalender ya teman-teman. Nah di sini aku baru ngisi sedikit aja nih untuk challenge kalendernya. Dan aku akan menuliskan tanggal berapa aja yang bisa ke cover ya dari sisa budgeting ini gitu.
ya aku nggak yakin sih ini bakalan penuh gitu ya, tapi ya alhamdulillah gitu, maksudnya masih bisa melanjutkan untuk mengisi challenge kalendernya ya. Di sini juga aku akan tuliskan totalnya untuk challenge kalender di bulan Desember ini. Alhamdulillah bisa terkumpul 390.000 ya teman-teman. Nah, ini di sini aku akan tuliskan ya untuk mengingat gitu. Dan selanjutnya ini aku akan tali jadi satu ya teman-teman, sama catatannya ini nanti akan aku gabungkan jadi satu dengan challenge kalender di bulan sebelumnya gitu ya. Tapi aku belum mungkin nanti akan ada video untuk pembongkarannya ya teman-teman, karena di sini aku juga jalanannya belum begitu lama, jadi hasilnya juga nggak begitu banyak banget ya teman-teman, tapi ini sangat lumayan banget buat aku ya dibandingkan saat sebelum budgeting. Ini bener-bener kayak pencapaian yang luar biasa sih. Oke teman-teman, aku pikir tadinya akan jadi satu nih dengan budgeting, tapi ternyata durasinya terlalu panjang teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya aja ya. Nah, sampai ketemu di video aku selanjutnya untuk budgeting bulan Januari. Jangan lupa dukung tetap channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. See you di video lanjutan aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.